soal program makan bergizi yang saya kira hingga saat ini terus mendapatkan sorotan dan tentu saja mendapatkan perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Dan seperti yang kita tahu, terjadi pro dan kontra yang tidak berkesudahan. Ada sejumlah pihak yang meminta supaya program makan bergizi ini dihentikan karena dianggap membebani duit negara, dianggap boros, dan telah melahirkan praktik-praktik korupsi yang jelas-jelas itu bertentangan dengan hukum. Sementara pada pihak yang lainnya, kita mendengarkan secara terbuka pernyataan dari pemerintah bahwa program makan bergizi akan terus dilanjutkan karena ini adalah sebagai upaya untuk melakukan pemenuhan gizi, menghilangkan stunting, dan tentu saja sebagai upaya untuk memberikan pemenuhan gizi supaya tidak ada persoalan yang terkait dengan stunting di masa-masa yang akan datang. Pemerintah secara terbuka menerima segala bentuk masukan, kritik, dan bahkan protes dari berbagai kalangan terkait dengan program makan bergizi yang dianggap membebani duit negara, yang dianggap telah melahirkan kebocoran-kebocoran, dan tentu juga telah melahirkan adanya indikasi korupsi yang jelas-jelas itu merugikan duit negara. Dua hal ini yang saya kira sampai hari ini terus menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Bahkan ketika ada aksi demonstrasi kemarin yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa di berbagai tempat, termasuk di Jakarta beberapa waktu yang lalu, top of mind atau salah satu pokok yang menjadi tuntutan mereka adalah supaya menghentikan program makan bergizi karena dianggap membebani duit negara, terjadi pemborosan, dan tentu saja telah terjadi adanya kebocoran-kebocoran yang mengarah kepada tindakan-tindakan korupsi. Sejumlah aktivis-aktivis lain di luar mahasiswa juga meminta sejak awal misalnya program makan bergizi ini memang bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi dianggap sebagai program yang dinilai tidak terlampau memberikan manfaat secara signifikan. Tapi di luar kritik itu, tentu pemerintah meyakini bahwa program makan bergizi adalah program populis, program kerakyatan, tujuannya adalah untuk menghilangkan stunting, pemenuhan gizi, dan supaya intelektualitas adik-adik kita yang masih sekolah saat ini dengan adanya pemenuhan gizi ini terus akan meningkat secara signifikan. Itulah yang saya kira kalau kita mau jujur, perdebatan-perdebatan soal terkait dengan program makan bergizi ini sepertinya akan terus berkembang, terutama ketika pemerintahan hari ini masih menjadi kekuatan politik dan terus memerintah di Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang saya kira menjadi hal untuk diperbincangkan. Pertama, kenapa program makan bergizi ini akan terus menjadi spotlight, selalu menjadi pembicaraan yang tidak berkesudahan? Menurut saya ini tentu MBG adalah proyek mercusuar, program-program yang dianggap populis oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk menghilangkan stunting dan memberikan pemenuhan gizi. Meski konsekuensi dari program ini adalah menggunakan duit negara yang cukup fantastis, triliunan rupiah dalam setahun, tapi pemerintah cukup meyakini bahwa program makan bergizi ini sebenarnya multifungsi. Satu sisi adalah untuk pemenuhan gizi, menghilangkan stunting, tapi pada saat yang bersamaan tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem bagaimana ekonomi di sekitaran dapur-dapur SPPG itu ya bisa memunculkan siklus ataupun bagaimana ekosistem ekonomi yang terus berdenyut, petani, peternak, dan kemudian pekerja-pekerja UMKM itu kemudian bisa berfungsi secara maksimal. Itu tujuan filosofis dan idealnya. Dalam konteks itulah sepertinya pemerintah cukup meyakini bahwa program makan bergizi ini harus dilanjutkan hingga tuntas. Itulah yang saya sebut, karena ini adalah program prioritas, karena ini adalah program mercusuar, karena ini dianggap sebagai program yang sangat ideal dan populis untuk kerakyatan, terutama untuk pemenuhan gizi dan stunting. Sepertinya pemerintah akan terus menjadikan program ini sampai selesai dan hingga tuntas. Wajar kalau kemudian persoalan program makan bergizi, kalau kita mau jujur, sebenarnya per hari ini terus menjadi salah satu, bahkan mungkin menjadi satu-satunya isu yang setiap hari menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Mengingat memang program ini telah menggunakan APBN yang cukuplah luar biasa. Wajar kalau kemudian terjadi pro kontra yang tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, desakan-desakan dari publik dan sejumlah aktivis mahasiswa
termasuk dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa untuk dihentikan, tentu ini dianggap sebagai sebuah feedback, masukan, dan kritikan yang keras gitu ya, supaya kawan-kawan pemerintah dalam hal ini Badan Bergizi Nasional atau program makan bergizi itu memang berbenah dari segala kritikan dan masukan yang muncul dari publik. Dan kalau kita mendengarkan secara terbuka, rasa-rasanya pemerintah tidak mungkin akan menghentikan program ini, bahwa akan ada kritikan yang terbuka akan mereka dengarkan, akan serap di aspirasi, sepertinya secara perlahan sudah mulai disampaikan oleh pemerintah. Kepala BGN yang baru misalnya Nanik SD yang mengatakan akan ada refocusing. Itu artinya apa? Bahwa program makan bergizi itu ya akan fokus terutama memang kepada mereka-mereka dan adik-adik kita yang membutuhkan. Dan bahkan di situ disebutkan orang kaya pun mungkin selama ini sudah mendapatkan program makan bergizi dan ke depan tidak lagi akan diberikan program makan bergizi, termasuk wilayah-wilayah tertentu. Termasuk juga katanya tidak akan menggunakan dana APBN, tapi bisa pakai CSR ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang lain supaya tidak terlampau membebani APBN. Bagi kita tentu saja ini adalah sesuatu yang sifatnya positif. Yang paling penting adalah BGN itu membuka hati, membuka pikiran dari segala berbagai kritik dan masukan. Jangan seperti yang sebelumnya yang seakan-akan menutup pikiran, menutup hati dan masukan dari berbagai kalangan setelah begitu banyak adanya compang-camping, kekurangan soal indikasi keracunan setelah makan makan makanan bergizi ini, kemudian menu yang tidak sesuai standar, itu kan seakan-akan disepelekan. Tentu dengan momentum ketika ada sejumlah petinggi BGN beberapa waktu yang lalu berurusan dengan persoalan-persoalan hukum, ini kan menjelaskan kepada kita semua, kepada publik, bahwa dalam praktiknya ada sesuatu yang memang tidak beres, yang mestinya dibereskan. Dalam konteks itulah kemudian Kepala BGN yang baru ini harus menunjukkan satu komitmen bahwa masukan publik itu tujuannya adalah untuk memperbaiki bagaimana kinerja dan implementasi dari program makan bergizi ini. Ya tentu adalah soal sebisa mungkin jangan terlampau membebani duit negara. Itu penting loh, sehingga hemat dan duit negara bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang lain. Di tengah gonjang-ganjing situasi ekonomi global dan nasional yang tentu saja sedang struggle saat ini, efisiensi itu menjadi penting sebenarnya. Karena kalau kita mau jujur, program makan bergizi ini kan cukup mentereng anggarannya dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Jadi efisiensi dalam konteks ini adalah sebagai upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa program ini juga layak untuk diberikan masukan dan dikritik secara terbuka. Salah satunya adalah melakukan efisiensi dan supaya memang hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan program makan bergizi ini, terutama di daerah-daerah T itu ya, tertinggal, terluar, dan kemudian terbelakang itu. Saya kira memang selama ini masukan-masukan itu ya harus menjadi sebuah feedback yang saya kira tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan. Jadi itu yang saya kira dua hal ini pada akhirnya harus ada komprominya. Satu sisi banyak kalangan-kalangan kritis, pegiat demokrasi, aktivis-aktivis mahasiswa, termasuk juga adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya di NES 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, dari cuplikan video sebelumnya tentunya kita sudah menyaksikan, bahkan sudah menyimak dan memahami, yaitu penyampaian dari Mas Adi Prayitno. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran dan kita bisa mengetahui polemik ataupun gonjang-ganjing yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Kita bebas untuk mengutarakan segala pendapat kita asalkan itu yang positif. Berpendapatlah secara positif dan tidak melukai satu sama lain. Saya awali dari komentar teman kita, Taufik. Penerima MBG nggak ngotot minta MBG, tapi pejabat ngotot banget sama MBG. Ada apa ya? MBG sangat bermanfaat buat anak-anak yang kurang mampu. Demi kebutuhan gizi anak-anak kurang mampu, kalau ada yang gak beres, tinggal dibenahi. MBG di stop Mas Adi, karena MBG orang yang sudah kaya raya juga ikut menikmati, yang lansia tidak mampu malah tidak dapat MBG Mas Adi. Jujur saya MBG diberhentikan.
Kelas menengah yang banyak berisikan kaum terpelajar itu sangat dibutuhkan sekali oleh negara atau rakyat. RI itu karena berfungsi layaknya sebagai pengembalan agar yang atas atau kelas atas itu tidak berjalan ke jalan yang salah, sedangkan yang bawah atau kelas bawah itu tetap berjalan ke jalan yang benar, yang sesuai dengan tujuan mulia membentuk negara RI sebagaimana ada ditulis di Undang-Undang Dasar 45. Itulah sebabnya bila antara kelas menengah yang ada di pemerintahan RI, yaitu TNI, Polri, KPK, Kejaksaan, Kehakiman, dan lain-lain, dengan kelas menengah yang ada di masyarakat itu sering berbenturan atau saling serang menyerang, maka yang paling banyak menderita kerugian itu adalah negara RI dan kelas bawah, kaum buruh, petani, nelayan, miskin, dan orang-orang miskin pada umumnya. Maaf jika saya salah. Intinya rasa keadilan itu memang nyata, tak pernah ada di negara ini, baik itu antar wilayah maupun antar satu pulau dengan pulau yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Apapun kebijakan dan programnya, jelas di ujungnya selalu berkumpul oknum-oknum koruptor yang sudah siap pesta pora korupsi rame-rame, entah dengan komplotan kong kali kong, kelompoknya, golongannya, dan lain-lain. Latar belakang pendidikan tinggi oknum-oknum itu ternyata bukan buat diaplikasikan demi kesejahteraan rakyat, demi memajukan bangsa dan negara, tapi ternyata demi bisa melakukan kong kali kong kejahatan korupsi. Dan coba lihat latar belakang para oknum koruptor itu adalah mereka tamatan SD, SMP, SMA. Bukankah rata-rata oknum koruptor itu berpendidikan tinggi-tinggi? Semua dan mungkin saja dulunya saat oknum-oknum koruptor itu masih oknum mahasiswa dulu. Ada dari mereka itu adalah aktivis juga yang sangat vokal koar-koar demi rakyat, bangsa, dan negara seperti yang kita lihat saat ini. Jadi kami sebagai rakyat udah tak percaya lagi dengan siapapun, karena semua yang ada saat ini dan mengatasnamakan demi rakyat, bangsa, dan negara cuman isapan jempol, karena di ujungnya rakyat ditipu, bangsa dan negara dihianati oleh rasa tamak dari oknum-oknum itu. MBG ingin dihentikan bagi kelompok yang ingin maju di Pilpres tahun 2029, berkah modal buat menyerang di Pilpres. Mending DPR yang dibubarkan, negara banyak bayar mahal-mahal buat mereka tapi kerja nggak sesuai fungsinya. Kita lanjut lagi. Lanjutkan saja sampai Indonesia bangkrut. Omon-omon MBG menjadi penggerak ekonomi walau bullshit terus dipaksakan. Masalah gizi yang absurd, MBG ini sudah terang-terangan korupsi era saat ini. Bukan saja bukti, tetapi justru pemerintah terutama presiden tetap omon-omon. Habis memecat kakek-kakek dadan korup, kini muncullah ratu drama manik, si Deyang. Jadi jangan harap ada perubahan untuk MBG, karena MBG adalah alat untuk partai penguasa yang bukan para siswa. Dan setelah uang negara dihambur-hamburkan era Jokowi dengan program Lorong Jonggrang, selanjutnya era Prabowo lahir, MBG jadi saranku, teruskanlah sampai Indonesia bangkrut dan tercerai-berai. Masalahnya MBG ini ladang korupsi. Kalau di stop nanti koruptor harus mikir lagi untuk cari ladang mana lagi yang bisa dikorupsi. Saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita Asruni. Program MBG ini bukan pemborosan, yang membuat pemborosan itu para koruptor. Biar Anda ngerti, MBG untuk semua termasuk Anda para pejabat yang korup. MBG itu lebih baik buat anak-anak di daerah tertinggal. Kalau anak-anak di daerah yang sudah maju atau perkotaan, MBG-nya tidak dimakan. Karena anak-anak sekarang menu makanannya sudah beda jauh dengan zaman Prabowo.
Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.